Oke, udah masuk semuanya. Masih ada yang belum? Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Baik. Bu. Alhamdulillah, Bu. Tadi pagi ini ya? Habis kuliah juga ya? Iya, Bu. Oke, saya absen dulu ya. Sebelum hari ini kita mulai pembelajarannya. Iya, Bu. Intan ada, Intan? Ada, Bu. Ada. Sekarang tanggal 7. Tanggal 7. Bulan 6. 721. Oke. Intan ada. Kamalia? Hadir, Bu. Oke. Firly? Hadir, Bu. Oke. Rehan? Rehan izin, Bu. Lagi di rumah sakit. Oh, sakit apa Rehan? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ya, 2 minggu nih udah. 2 pertemuan nggak masuk. Novita? Hadir, Bu. Wulandari? Hadir, Bu. Oke. Dari Aulia? Hadir, Bu. Oke. Enda? Enda ada? Nggak ada? Ada. Enda. Nggak ada ya di sini. Belum masuk ya. Oke, terus Haba? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Fahmi? Fahmi ada? Fahmi. Mana nih Fahmi? Fahmi belum masuk. Terus Ahmad Baharu? Ahmad Baharu. Mana ya Ahmad Baharu? Ada nggak Ahmad Baharu? Nggak ada. Tadi yang izin siapa sih? Aihan, Bu. Oke, Ahmad Baharu ya. Oke. Terus Nana. Nana nggak ada? Ada, Bu. Ada? Ada. Ada. Oke. Bu, saya hadir ya, Bu. Hadir, Bu. Erlangga, Bu. Iya. Belum. Terus Nana tadi ada. Ini Gazi. Gazi ada? Nggak datang ya Gazi ya? Terus Ronaldo. Ronaldo ada? Nggak ada. Oke. Hadir, Bu, hadir. Ronaldo nggak ada. Hadir. Nur Laila? Hadir, Bu. Sebentar. Oh, ini ada Ronaldo. Ronaldo ada. Nur Laila ada. Erlangga ada ya. Ya, hadir, Bu. Rio? Hadir, Bu. Rio ada. Terus Brasbek ada? Kemana dia? Ada, Bu. Ada. Ada. Minggu Ada, Bu. kemarin nggak Hadir. masuk ya? Masuk, Bu. Saya selalu hadir, Bu. Oh, telat ya kemarin ya? Ini enggak ini. Kosong absennya. Oh iya, telat kayaknya. Oke, saya absen deh. Terus Katika? Hadir, Bu. Oke. Fahrul? Udah, Bu. Dimas udah nggak pernah masuk lagi apa keluar dia? Tapi kayaknya UTS ngerjain. Kemana ya Dimas? Ada yang tahu kabarnya? Kurang tahu, udah saya chat tapi belum dibalas sih. Oke lah. Terus Laude?
Lode ada ya? Bu, maaf Ya, Bu, Bu, ada, saya Bu. hadir Bu. Siapa nih? Ahmad Baharu. Oh ya udah. Lode ada Lode. Hadir, Bu. Hadir. Oh ya ada. Terus Reiga. Oh ini nggak ada. Oh ada nih ya Reiga. Hadir Bu. Reiga ada. Wahyu. Wahyu Kurniawan. Hadir Bu. Erlan. Hadir. Erlan ada. Ada. Terus Zulfa. Zulfa ada. Sulfa kayaknya masih mati lampu deh. Oh ini ada nih. Tapi mana nih anaknya? Tadi ada. Oke. Terus Reza. Reza ada? Mana Reza? Reza. Di sini ada nggak nih Reza? Reza. Ini Gazi juga ada nih ternyata, tapi orangnya kok nggak ada, nggak nyaut. Ngode dulu Bu, telat masuk Bu. Maaf Bu. Oke, berarti Gazi ada ya. Minggu kemarin Gazi kemana? Gazi? Minggu kemarin ada Bu, masuk Bu. Oh, berarti nggak absen ini Gazi. Bentar, saya cek lagi Gazi. Berarti minggu kemarin masuk ya Gazi? Sekarang Masuk Bu, juga. kemarin Bu. Terus tadi yang terakhir siapa? Reza. Reza berarti nggak masuk ya? Adit? Masuk Bu. Oke. Ada yang belum disebut? Fahmi masuk Bu. Ya, udah tadi. Udah semua berarti ya? Oke. Oh, udah. Yang presentasi udah siap? Fahmi sama? Siap Bu, saya. Oh, Farul ya. Farul sama siapa? Sama Rega Bu. Rega nggak masuk ya? Masuk Bu, tadi saya WA. Oh, ya udah kalau gitu. Ya Bu. Ada Rega. Ya udah. Oke, silakan kalau gitu. Udah kelihatan belum? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada saya Muhammad Farul dan Rega Audrian Pratama. Yang pertama, unsur-unsur hakikat manusia. Bisa dilihat sifat kodrat manusia mempunyai unsur-unsur hakikat manusia. Yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Yang kedua, sifat kodrat manusia terdiri atas makhluk individu dan sosial. Yang ketiga, kedudukan kodrat terdiri atas makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Yang kedua, hakikat manusia sebagai dasar ontologis hak asasi manusia. Di sini pengertian ontologis disebut ontologi, yaitu berasal dari bahasa Yunani yang onto yang berarti adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti studi tentang. Teori yang membicarakan secara ontologis Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 asas yang berdiri sendiri. Manusia merupakan pendukung pokok dari sila-sila pertama. Di sini manusia memiliki 2 hakikat. Yang pertama yaitu monopluralis atau monodulasi yang bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Yang kedua, landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan,
manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab, dan negara adalah sebagai akibat. Ontologi mempelajari ciri hakiki atau disebut juga pokok dari keberadaan being yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang secara khusus. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tatanan dan struktur kenyataan dalam arti yang luas. Kategori-kategori yang dipakai adalah mengada atau menjadi, aktualitas atau potensionalitas, nyata atau nampak perubahan, eksistensi atau non-eksistensi, hakikat kemutlakan yang terdalam. Di sini ada penjelmaan hakikat manusia di perbuatan lahir dan batin. Hakikat manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, jasmani, fisik atau nafsu, akal, rasio, dan rohani, psikis atau roh. Sebagai konsekuensi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi, maka manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang terlahir dalam kondisi tidak berdaya, atau bisa disebut juga kertas putih. Membutuhkan bantuan dari orang lain, tidak bisa individu, makhluk yang selalu ingin tahu tentang segala sesuatu, makhluk yang mempunyai kemampuan berbahasa, makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan, makhluk sosial yang mampu bekerja sama, makhluk yang mampu mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makhluk yang hidup atas dasar prinsip ekonomi, makhluk yang beragama, makhluk rasional yang bebas bertindak berdasarkan alasan moral, makhluk dengan kontrak sosial untuk menghargai dan menjaga hak orang lain. Di sini juga hakikat terkandung di dalam sila kedua yaitu adil dan beradab. Yang pertama, sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Dengan kata lain, seluruh manusia sama derajatnya baik perempuan atau laki-laki, miskin maupun kaya, berpangkat maupun tidak. Di negara kita ini sejatinya tidak diperbolehkan adanya diskriminasi terhadap suku, agama, ras, antar golongan, maupun politik. Yang kedua, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa manusia Indonesia seharusnya diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki derajat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Yang terakhir, sila kedua dibutuhkan guna menangkal berbagai ancaman kemanusiaan serta untuk menegakkan nilai-nilai universal kemanusiaan di negara ini. Selain itu, sila ini juga mampu menjamin hukum yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan, utamanya demi penegakan HAM yang bermartabat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rega Pratama. Ya, ada kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia. Yang pertama, hakikat sila kedua adalah kemanusiaan. Maksudnya yaitu adanya kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan daripada segala sesuatu di dalam negara Republik Indonesia dengan hakikat manusia. Yang kedua, hakikat manusia adalah tersusun atas raga dan jiwa atau akal, rasa, dan kehendak, bersifat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta berkedudukan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memenuhi kebutuhan hidupnya secara serasi, selaras, dan seimbang. Dan ada kepribadian Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yaitu perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenaran dan juga kebaikannya. Jadi sebelumnya ditetapkan Pancasila sebagai dasar yang sah. Indonesia emang udah sejak dulu menganut nilai-nilai budaya luhur yang
udah tercipta di tengah-tengah masyarakat nenek moyang Indonesia. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia yang udah ada, tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya. Makanya Pancasila merupakan pribadi bangsa Indonesia, itu merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah kalau Pancasila mengandung nilai, norma, etika, dan juga kebudayaan yang bersumber dari seluruh sejarah perjalanan hidup bangsa Indonesia. Jadi bisa menginspirasi setiap orang buat bertingkah laku, bertindak, dan bertutur dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga setiap tindakan dan juga perkataan yang kamu keluarkan bisa mencerminkan Pancasila. Sudah cukup untuk slide-nya, hanya cuma bisa 5 materi saja. Yang ingin bertanya kami persilakan. Bro, mau bertanya boleh? Ayo, nggak apa-apa. Saya catat dulu paling ya. Oke. Tulis saja di itu. Oh iya, tulis. Oh, di chat aja ya? Iya, nggak apa-apa. Oke.
Ada lagi yang mau bertanya? Respect doang. Yang lain? Ada, Bu. Langsung aja ya. Tadi Asbuk udah itu belum pertanyaannya? Saya boleh bertanya nggak, Bang Farul? Boleh. Tapi Asbuk dulu. Oh, oke. Saya chat aja lah. Untuk Asbuk ada contoh nyatanya nggak, Bang? Asbak. Halo bro. Oke. Halo. Itu kata Fahrul tadi ada contoh nyatanya nggak terkait pertanyaannya itu? Ya, begitu ya Contoh tadi. nyata ya? Iya. Contoh nyatanya di Indonesia atau di luar? Di Indo. Oke, contoh nyatanya nih. Bentar saya cari dulu ya. Ada. Ini bisa dilihat dari salah satu media nasional KBR, 70 aktivis di Indonesia dipenjara karena mengekspresikan pendapat. Sebenarnya banyak contoh. Cuma ini salah satu nih. Gimana tuh saya hanya minta pendapatnya bro-bro aja nih. Tanggapannya gimana? Pandangannya tentang orang yang berbeda pandangan politik terus dipenjarakan tuh kira-kira gimana tuh? Melawan undang-undang nggak kira-kira? Pancasila lah ibarat gitu. Sorry, ini saya mau tanya. Itu lebih spesifiknya perbedaan politik atau ideologi? Gimana Kak? Gimana? Perbedaan politik atau ideologi itu? Politik ya. Bukan ideologi karena masih tahap Indonesia juga NKRI kan. Ya, maksudnya kan ada perbedaan ideologi. Mungkin kalau seandainya kita lihat. Enggak. Bukan masuk ideologi. Masuknya di politik doang. Si aktivis bahwa pemerintahan melakukan tindakan yang salah dalam menjalani kenegaraan dan dikritik.
menurut pahaman politik mereka, terus dipenjara. Bahkan kan Bro. kita tahu tuh banyak aktivis yang meninggal. Iya kan? Maksudnya Nah, mungkin kira-kira contoh gimana nyatanya, tanggapannya? maksudnya mungkin contoh nyatanya terkait peristiwa yang udah terjadi, misalnya peristiwa apa, terus tanggal berapa gitu, terus tahun berapa gitu. Mungkin contoh nyatanya gitu ya. Tadi kan udah saya bilang tuh. Bateriku. Maksudnya mungkin contoh nyata dari peristiwa yang sudah terjadi mungkin gitu ya. Iya, tadi kan udah saya bilang ya tadi ya. Iya, maksudnya mungkin peristiwanya gitu, spesifik peristiwa apa gitu, terus seperti apa peristiwanya. Tentang peristiwa ya. Bentar nih, ada nih. Di Indonesia atau di luar? Ya, di Indonesia. Bentar ya. Bentar ya bro, masih nyari. Oke bro, nggak apa-apa. Kalian gue cari contohnya nih. Nah, salah satunya Munir. Semua pasti tahu tentang Munir kan? Itu salah satunya. Terus yang kedua Marsina. Ketiga Teis Eluai. Ini aktivis-aktivis yang ketika komplain terhadap pemerintahan terus menghilang gitu loh. Ini yang kehilangan nyawa, belum lagi yang di penjara. Tadi kan yang 70 orang tuh, 73 tuh di penjara tuh. Pastilah nggak mungkin lah teman-teman nggak tahu, pasti tahu lah semua tentang itu. Nggak, kita ngomongin politik aja dulu, nggak usah masuk ke ideologi. PKI politik, tapi kan pandangannya udah di luar. PKI itu kan ibaratnya udah masuk ideologi tuh. Komunis kan ideologi, bukan hanya sebatas politik. Ideologi udah pasti politik, tapi politik belum tentu ideologi loh. Ada perbedaannya di situ tuh. Gimana nih pandangannya Kak Farul sama Kak Rega tadi tentang hal-hal seperti ini gitu loh. Itu aja sih yang mau gue tanyakan tadi. Baiklah, akan saya jawab sebisa saya. Di sini yaitu arti politik sendiri adalah seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun konstitusional.
mungkin yang aktivis-aktivis mereka yang menyampaikan pendapat politik mereka ke depan publik terus tidak diterima, mungkin dari dulu dasar politik ini emang sudah dibuat gitu. Jadi nggak bisa orang baru terus menyuarakan pendapat politiknya terus disahkan secara begitu saja. Menurut saya sih seperti itu. Jadi dasarnya itu emang udah terbentuk dari awal, sudah ada semua gitu. Jadi ini menurut pandangannya Kak Farul ya tadi ya? Pandangan pribadi kan? Oke, iya. Makasih. Oke, sini saya akan nambahin sedikit. Tadi ada yang tanya mengenai politik sama ideologi ya. Jadi politik dan ideologi itu beda. Kalau politik itu pengetahuan tentang kenegaraan, tentang pemerintahan kayak gitu. Sedangkan kalau ideologi itu cara berpikir kayak gitu. Cara berpikir setiap individu, setiap orang kayak gitu. Nah, di sini pertanyaannya Grace baik. Bagaimana tanggapan tentang orang atau aktivis yang dipenjarakan hanya karena perbedaan politik kayak gitu ya, hanya karena perbedaan politik. Nah, itu sebenarnya udah menyimpang dari sila-sila Pancasila kayak gitu. Hal-hal buruk kayak gitu itu kan nggak ada di dalam Pancasila. Nah, itu bentuk dari penyimpangan kayak gitu. Ya kalau ditanya boleh apa nggak boleh, ya jelas nggak boleh. Kayak PKI kayak gitu, ya itu penyimpangan dan seharusnya itu nggak boleh terjadi. Tapi kita kan nggak tahu ya politik itu ininya kayak gimana, dan udah ada ini juga, ada istilah kalau politik itu, dunia politik itu gelap kayak gitu. Dalamnya itu kita nggak tahu gimana gelapnya, itu kita bakalan tahu kalau kita udah terjun di dalamnya kayak gitu. Dan itu udah dari dulu, gimana pun tempatnya politik tuh ya emang gelap. Ada hal-hal yang orang lain nggak tahu kayak gitu. Ada tipu muslihat, ada permainan yang kotor kayak gitu. Nah kalau ditanya menyimpangnya pasti menyimpang dan nggak boleh kayak gitu. Itu nggak sesuai dengan sila-sila Pancasila kayak gitu. Gitu ya. Boleh dilanjutkan? Ya, gimana? Bu. Nah, orang yang bisa disebut politik itu orang yang emang udah belajar atau emang apa, Bu? Gimana? Kan tadi kan orang yang yang bisa berpolitik. Berarti orang itu emang yang punya ilmu atau yang sudah belajar atau gimana, Bu? Ya kalau orang ini yang sudah terjun langsung ke dunia politik, misalkan udah jadi ini calon DPR kayak gitu tuh dia udah terjun ke dunia politik. Kalau kayak kita gini, kita belum jadi orang politik karena kan kita cuman ini aja, sekedar tahu aja dan mempelajarinya aja itu hanya untuk tahu. Kita belum terjun langsung kayak gitu. Kecuali terus kita udah masuk ke dalam tatanannya itu, struktur kenegaraan itu berarti kita udah terjun. Jadi calon pun kita udah mulai masuk ke dunia itu. Gitu ya. Kalau sekarang kita masih mempelajarinya aja, kita belum masuk ke dalamnya. Berarti kita itu sebagai aktivis, Bu, yang disebutkan tadi, apa bukan? Kenapa? Berarti yang disebut aktivis yang tadi disebutin sama Asbek yang kayak Munir atau apa tuh, berarti orang itu belum terjun langsung ke itunya ya, ke iya. Apa? Bu, saya boleh nambahin nggak, Bu? Bagian dari itu. Gimana, silakan. Apa ya, ini pendapat saya aja ya, tapi kalau salah mungkin mohon maaf. Ya nggak apa-apa, kita kan sharing bareng ya. Gimana ya, kan tadi yang pertama itu ada, misalnya ada perbedaan ideologi itu. Kalau waktu tahun 66 kan ada peristiwa yang pembantaian orang-orang PKI ya, yang ditangkap lalu dibunuh secara besar-besaran gitu tanpa proses pengadilan. Terus sebentar, Bu.
Terus kalau yang kedua tadi ada misalnya kasus Munir atau lain sebagainya, itu kan yang aktivis HAM ya, yang memperjuangkan hak asasi manusia, yang ditangkap lalu dibunuh juga gitu dengan ya gitu. Terus kalau yang misalnya perbedaan politik itu ada semacam peristiwa gitu sih, tapi saya lupa peristiwanya apa ya. Intinya dia ngedukung 01 apa 02 gitu. Intinya dia ngedukung yang mana gitu. Terus dia ditangkap gitu, terus dia diculik gitu, terus diskriminasi gitu. Terus tiba-tiba mayatnya itu diketemuin di pinggir jalan raya gitu. Katanya itu tabrak lari gitu dah. Ternyata setelah diselidiki lagi di bagian alat-alat bagian tubuhnya itu ada bekas penganiayaan gitu, bekas luka gitu. Pokoknya ada di salah satu acara gitu, acara berita gitu, saya lupa. Intinya dia pihak yang mana gitu, terus dia diculik gitu, terus mengalami perlakuan diskriminasi gitu sih. Intinya kalau yang Munir atau yang misalnya Wiji Tukul gitu, itu kalau pengetahuan saya tuh dia nggak berpihak pada suatu politik, tapi hanya memperjuangkan murni hak asasi manusia sih. Kalau menurut pandangan saya begitu sih, tapi mohon maaf kalau misalnya salah atau kurang atau mungkin ada yang punya pendapat lain. Terima kasih. Gimana? Ya sudah Bu, mohon maaf tapi kalau dari penjelasan saya ada yang keliru, ada yang kurang itu, atau ada yang punya pandangan lain. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu emang ya. Dunia politik itu memang ya tentang pengetahuan ketatanegaraan kayak gitu, tentang pemerintahan kayak gitu. Bagaimana segala urusan dan tindakan dilakukan untuk pemerintah kayak gitu. Oke, yang lainnya boleh diambil alih lagi ya, Fahru. Ibu, di sini Wahyu Gultom nanya mengenai sila yang adil dan beradab. Apakah akibat yang timbul jika sila kemanusiaan yang adil dan beradab tidak dikaitkan dengan sila lainnya? Maksudnya di sini gimana ya Wahyu? Mungkin bisa sila itu nggak berhubungan gitu ya maksudnya? Mungkin jika sila kedua tidak berkaitan dengan yang lainnya, apa yang terjadi mungkin seperti itu yang ditanya. Ya boleh dijawab dulu, Farul. Iya Bu, sebentar. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Kurniawan Gultom.
di dalam Pancasila itu terkandung 5 nilai. Yang pertama nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa memegang posisi kunci dalam Pancasila karena memiliki cakupan yang luas. Alasannya adalah dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa secara otomatis menentukan kualitas kemanusiaan seseorang di berbagai bidang. Dengan kata lain, sila 1 meliputi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi saling berhubungan. Sebaliknya juga kalau sila 1 berhubungan dengan sila kedua, ketiga, keempat, kelima, sila kedua juga sama, yaitu berhubungan dengan sila ke-1, ketiga, dan keempat, dan kelima. Jadi seterusnya gitu. Bagaimana Wahyu Kurniawan? Iya Bang. Diulang. Iya, soalnya tadi saya sinyal saya kurang bagus ini. Di dalam Pancasila itu terkandung 5 nilai. Yang pertama itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa memegang posisi kunci dalam Pancasila karena memiliki cakupan paling luas. Alasannya adalah dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa secara otomatis kualitas kemanusiaan seseorang di berbagai bidang. Dengan kata lain, sila 1 meliputi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang ditanyakan Wahyu Kurniawan Gultom adalah sila kedua berkaitan dengan yang lain. Benar. Jadi sila kedua itu berhubungan dengan sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima. Berikut juga dengan sila ketiga yang berhubungan dengan sila ke-1, kedua, keempat, dan kelima. Seterusnya seperti itu, Wahyu Kurniawan Gultom. Baik Bang Farul. Makasih Bang. Sama-sama. Ya, jadi emang kalau ditanya apakah bisa sila kedua nggak berhubungan dengan sila yang lain, itu jawabannya nggak bisa, karena mereka emang saling berhubungan. Kayak sila kedua nih ya, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Kita dituntut untuk memanusiakan manusia kayak gitu. Nah itu jelas berhubungan sama sila yang pertama. Dalam keagamaan itu kan kita memang dituntut untuk seperti itu, untuk memanusiakan manusia, untuk bersikap baik, adil, semua itu kan udah ada gitu di ajaran agama kayak gitu. Otomatis kalau dibilang nggak berhubungan nggak bisa, pasti berhubungan kayak gitu. Oke, bisa dilanjutin lagi, Farul? Kalau nggak ada yang bertanya boleh ditutup. Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk bertanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar saya ambil alih. Kali ini kita akan pembahasannya tentang ini ya, sila kedua. Sebentar, saya share dulu. Terlihat ya? Sila yang kedua. Nah, sebelumnya juga kita udah belajar mengenai ini. Pancasila merupakan dasar dari negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar terbentuknya negara dan pandangan hidup bangsa suatu bangsa. Hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa adanya dasar negara yang kuat dan tidak akan dapat mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Oke. Jadi dari awal sudah dijelaskan bahwa Pancasila ini merupakan dasar dari sebuah negara. Kalau negara tidak ada dasarnya,
ya sulit untuk berdiri. Ibaratkan bangunan rumah itu, Pancasila adalah sebagai lahannya atau tanahnya, sedangkan yang lain-lain itu pondasinya, kayak undang-undang itu kayak pondasinya. Kalau nggak ada dasar, kita mau bangun rumah di mana? Kayak gitu. Kalau nggak ada lahan, kita mau bangun rumah di mana? Nah, maka kenapa Pancasila itu penting banget, karena itu sebuah dasar ya. Nah, kemudian sejarah Pancasila awalnya lahir dari judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Do Kuritsu Jondi Kosakai pada penyidik usaha persiapan kemerdekaan pada tanggal 1 Juni. Jadi tanggal 1 Juni itu adalah lahirnya Pancasila. Jadi pada pidato ini, Soekarno mencetuskan 5 sila itu, 5 Pancasila itu. Sebenarnya Pancasila ini juga sudah dicetuskan oleh ini ya, kitab-kitab terdahulu. Jadi kemudian sama IR Soekarno diajukan lagi sebagai dasar negara, kemudian disetujui bahwa sila-sila tersebut bisa menjadi dasar dari Indonesia, dari negara kita. Kemudian mengenai pengertian Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nah, ideologi atau sebuah pemikiran tadi, cara berpikir kita. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta yang berarti panca. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Di panca 5 ada terdiri dari 5 hal kayak gitu ya. Merupakan rumusan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi arti sila kedua berkaitan erat dengan agama. Kaitannya benar-benar erat sama sila yang pertama itu tadi. Jadi kata kemanusiaan berasal dari akar kata bahasa Arab. Jadi kemanusiaan itu berarti kata serapan yang berasal dari anisa yasnas, yang berarti ramah atau jinak. Dari akar kata itu lalu lahir kata insan atau manusia yang mendapat imbuhan afiksasi di sini, kemanusiaan, yang berarti bersifat kemanusiaan. Kemudian kata adil yang juga dari bahasa Arab, yaitu adil, yang berarti hidup berkeseimbangan. Sedangkan kata beradab berasal dari bahasa Arab, aduba ya'dub, yang berarti berakhlak mulia. Nah, dari sini erat banget kaitannya dengan keagamaan, bahwa kita sebagai manusia yang harus memanusiakan manusia, atau bersikap bermartabat, sikap beradab, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Nah, itu erat banget kaitannya dengan ajaran agama. Kayak gitu. Kemudian, makna sila kedua. Sila kedua memiliki makna bahwa adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam kehidupan. Nah, jadi memang mengenai moral kita ya, moral kita di dalam diri kita. Jadi Pancasila ini mengenai tentang moral yang didasarkan pada potensi budi nurani. Kemudian setiap individu di dalam bangsa memiliki hak dan tanggung jawab yang sesuai. Hal ini dapat dipahami karena negara adalah lembaga masyarakat yang terdiri atas manusia-manusia, dibentuk oleh manusia dan punya suatu tujuan bersama untuk manusia juga. Kayak gitu. Jadi dari manusia kembali kepada manusia, kayak gitu. Dan kita di dalam sila kedua ini kita memiliki hak yang sama antara satu yang lainnya, gitu. Semuanya memiliki hak yang sama. Nah, di sini Pancasila dia memiliki makna lambang partai untuk sila kedua ya. Jadi dia memiliki lambang rantai dan maknanya kalau rantai adalah lambang dari sila kedua. Rantai terdiri atas mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Jadi seperti itu bentuk rantai. Mata rantai segi 4 ini melambangkan seorang laki-laki. Lingkaran melambangkan perempuan. Nah, mata rantai yang berkait melambangkan setiap manusia, laki-laki dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat sebuah rantai. Jadi memang ya manusia ini kan terdiri dari 2 jenis ya.
laki-laki dan perempuan. Dalam makna lambang ini kita dituntut untuk saling bersatu seperti itu. Tidak boleh memandang, oh dia lebih ini nih, lebih tinggi nih, oh dia lebih rendah. Ya memang kan kodrat laki-laki sebagai pemimpin itu memang udah benar. Tapi bukan berarti harus merendahkan kaum perempuan. Nah itu nggak boleh. Jadi tetap harus beriringan kayak gitu. Antara laki dan perempuan memiliki hak yang sama, kesetaraan yang sama kayak gitu. Meskipun tetap nggak boleh keluar dari kodratnya kayak gitu. Kemudian peran dan fungsi Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan atau pedoman hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa ada suatu dasar negara yang kuat dan tidak akan mengetahui kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu adalah sebuah lahan untuk kita membangun sebuah negara. Jadi itu benar-benar berperan dan berfungsi banget. Tanpa adanya itu kita nggak akan jadi negara yang maju kayak gitu. Nah, semua itu juga bergantung juga dari orang-orang yang bisa menerapkan itu enggak, sila-sila itu enggak. Ya harapannya sih iya kayak gitu. Kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam nilai humanistis sila kedua ini ada pengakuan terhadap martabat manusia dengan segala hak asasinya yang harus dihormati oleh siapapun. Nah, jadi setiap orang itu punya hak asasi kayak gitu. Punya hak asasi yang harus dihormati oleh siapapun tanpa terkecuali kayak gitu. Kemudian perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, kita harus berlaku adil. Entah itu yang miskin, yang kaya, yang cantik, yang jelek, yang kurus, yang gemuk, pokoknya semuanya harus bersikap dengan adil dengan sesamanya. Nah, pengertian manusia yang beradab, yang memiliki daya cipta, rasa kasar dan iman, sehingga nyatalah perbedaan dengan makhluk lain. Ya namanya ini ya, kita hidup di dunia ini kan ada beberapa makhluk hidup ya. Makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, semua itu makhluk hidup. Tapi kita yang berbeda, kita sebagai manusia yang berbeda, yang membedakan dengan makhluk hidup lain, akal kita, budi pekerti kita, perasaan kita. Maka kenapa kita nggak boleh bersikap seperti binatang yang tidak memiliki akal dan budi pekerti? Kita sebagai manusia yang memiliki perasaan, memiliki akal, nah kita harus bersikap selayaknya manusia kayak gitu. Jadi harus beradab kayak gitu. Jadi memiliki kasih sayang terhadap orang lain, memiliki rasa empati sama orang lain kayak gitu. Kemudian, nah ternyata penjabaran dalam undang-undang, nilai-nilai kedua ini ada penjabarannya dalam undang-undang nomor 23 tahun 1997. Jadi yang pertama pada pasal 5 ayat 1 bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, jadi semua orang punya hak yang sama untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian ada juga di pasal 6 ayat 1 bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan kerusakannya. Jadi nggak boleh kita merusak alam ya dengan menebang pohon sembarangan seperti itu kan nggak boleh. Terus pasal 7 ayat 1 bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi dari pasal-pasal ini udah jelas banget, udah diatur oleh undang-undang bagaimana hak-hak kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan makhluk lain selain manusia. Jadi itu semua udah diatur. Dan kalau kita menyimpang, nah ini bakal ada sanksinya sendiri.
Kemudian implementasi sila kedua. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai manusia, kita tuh harus bisa menjaga hubungan kita dengan orang lain, dengan sesama, kayak gitu. Harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Karena kita sama-sama makhluk Tuhan, kayak gitu. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi harus ada rasa kasih sayang di situ terhadap sesama manusia, rasa mengasihani, rasa tolong menolong, kayak gitu. Dengan tolong menolong. Ini implementasi sila kedua. Kemudian untuk yang ketiga, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jadi kita sebagai manusia harus mengakui persamaan itu. Nggak boleh itu yang namanya membuli. Biasanya di sekolah juga sering terjadi ya. Banyak banget kasus itu. Kasus mengenai pembulian. Nah itu benar-benar merugikan korban. Kasihan sekali. Karena mereka psikologisnya bakalan terganggu dengan pembulian itu. Bagi kalian mungkin bagi yang membuli ya, itu adalah hal yang biasa. Tapi untuk korban itu bakalan terus diingat sampai dia dewasa. Nah, kenapa pembulian di sekolah itu juga nggak boleh ya? Nggak, itu benar-benar dilarang banget. Ada yang sampai ini juga, kalau di luar negeri malah sampai ada yang bunuh diri gara-gara dibully. Nah ini dia, maka kenapa harus dihindari hal-hal seperti ini ya? Kemudian mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, ini sama seperti yang tadi. Jadi kita nggak boleh semena-mena karena dia lebih kaya misalnya, atau dia lebih miskin gitu. Dia lebih miskin makanya kita bisa semena-mena, nggak bisa. Atau dia lebih jelek misalnya, atau dia lebih nggak di bawah rata-rata misalnya, nggak begitu pinter maksudnya gitu. Terus kita dengan seenaknya semena-mena sama dia. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kita memiliki hak yang sama hidup di dunia ini. Nggak boleh membeda-bedakan. Ini udah diatur dalam sila kedua. Kemudian yang kelima, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jadi kita harus menjadi bangsa yang memang bagian dari umat manusia. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi kalau misalkan melihat sesuatu yang nggak pantas, kita harus berani membela, jangan pengecut, jangan takut dengan kebenaran dan keadilan. Kalau bisa kita harus tetap menegakkan kebenaran, itu hal yang tepat. Ya walaupun mungkin agak susah ya. Tapi itu berkaitan dengan ini kalian sebagai warga negara yang baik, kalian harus bisa melakukan hal itu. Nah, sikap dan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Pada sila pertama itu tentang ketuhanan ya. Jadi tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, itu bertentangan dengan Pancasila. Itu sebuah penyimpangan dalam Pancasila ya. Kemudian tidak menghargai agama lain kayak penistaan agama. Nah, ini masuk bertentangan dengan Pancasila. Terus kalau sila yang kedua, tidak ada keberanian untuk mengungkapkan keadilan. Nah, ini juga bertentangan. Tidak adanya kesadaran untuk tidak berbuat semena-mena. Ini masuk hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Karena kan berkaitan dengan sila kemanusiaan. Kalau sila ketiga itu mengenai persatuan. Jadi hal-hal yang bertentangan lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini egois. Tidak adanya kerelaan berkorban. Kan kalau sila ketiga tentang persatuan, berarti kita memang harus mementingkan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan pribadi. Kemudian yang sila keempat, tidak menghormati adanya hasil musyawarah dan memaksakan kehendak pada orang lain tanpa adanya musyawarah.
Ini berkaitan juga kan dengan sila ketiga. Jadi semua sila itu memang berkaitan. Dan terakhir, sila kelima, tidak adanya keadilan terutama bagi rakyat miskin dan pilih kasih karena perbedaan status sosial. Seperti tadi, saling berhubungan juga kan sila kelima dan sila kedua, hubungannya sangat erat banget. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Kita punya hak yang sama. Saling berhubungan dengan sila kelima yang berupa keadilan. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya in video, kalian bisa lihat. Disimak ya videonya. Ya, Bu.
Oke, cukup. Nah, video tadi itu merupakan implementasi dari sila yang kedua, yaitu sila ini ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bagaimana kita sebagai manusia harus bisa memanusiakan orang lain, memanusiakan manusia, bersikap ini baik kepada orang lain, saling tolong-menolong, saling mengasihi. Nah, itu udah jelas kelihatan di video itu ya. Bagaimana cara kita menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tadi video dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Nah, untuk bocoran ya, bocoran sedikit buat kalian. Nanti untuk UAS, kalian nanti akan saya minta untuk membuat video seperti itu. Ya, mungkin nanti akan saya bagi beberapa orang, jadi per kelompok, buat video seperti itu, implementasi dari sila 1, 2, 3, sampai sila 5. Jadi kalian bermain peran seperti itu, bagaimana cara implementasinya di kehidupan kalian sehari-hari. Terus sedikit bocoran sih untuk UAS nanti. Nah, untuk untuk kelompoknya nanti di
Maaf ya, ini tiba-tiba keluar sendiri. Sinyalnya sedang tidak baik. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Hah? Gimana? Izin Ya. izin bertanya. Ya, boleh. Izin bertanya deh, Bu. Ya, silakan. Sebentar, Bu. Saya cari dulu pertanyaannya. Masih cari Ada di pertanyaan. catatan. Oh ya. Ya, udah nih, Bu. Ya, pertanyaan saya. Apa pendapat Ibu terkait kata adil dalam penanganan kesehatan di Indonesia? Lalu apa pendapat Ibu terkait kata beradab dalam penanganan kesehatan di Indonesia? Kata adil, kesehatan Ya. Indonesia. Maksudnya Ya, kan tadi dalam enggak. medis. Ya, kan tadi kan kelompoknya ngepresentasiin tentang adil dan beradab ya, kemanusiaan adil dan beradab ya. Ya. Iya kan tadi kan sebelumnya kelompoknya tadi ngepresentasiin tentang keadilan dan beradab gitu. Ya, pertanyaan saya kira-kira apa pendapat Ibu terkait kata adil gitu dalam penanganan kesehatan di Indonesia? Lalu itu pendapat aja sih, Bu. Mungkin yang lain juga kalau misalnya ada yang mau kasih pendapatnya gitu. Terus lalu apa pendapat Ibu terkait kata beradab gitu dalam penanganan kesehatan di Indonesia, apa udah sesuai atau seperti apa atau masih ada banyak yang kurang? Ya, emang kalau Sudah dari cukup jelas keadaan belum ya, Bu? kalau dilihat dari keadaan sekarang ya, karena ada pandemi gini, emang kesehatan ini benar-benar menjadi sorotan banget. Kalau menurut saya sih mungkin ada beberapa hal yang memang udah adil, udah merata. Cuman memang karena terlalu banyak orang yang membutuhkan, terlalu banyak orang yang sakit seperti COVID itu, seperti apa banyak orang yang sakit. Jadi penanganannya tuh kayak nggak merata kayak gitu. Ada beberapa orang yang tidak mendapatkan pengobatan dengan layak kayak gitu. Mungkin karena terlalu banyak atau entah mungkin karena ada masalah lain, saya juga kurang paham. Tapi memang ada yang tidak merata, tidak cukup adil gitu. Karena semua orang tidak mendapatkan hak yang sama kayak gitu. Ya itu balik lagi sih, mungkin karena ada keadaan yang menyulitkan atau memang ya ada hal lain, faktor lain. Tapi ya memang kurang adil kayak gitu. Karena ada beberapa yang kayak dapat santunan, yang memang harus mendapatkan santunan malah nggak dapat. Terus yang seharusnya tidak mendapat santunan malah dapat, ada yang seperti itu. Jadi nggak benar-benar adil banget. Dan adil tuh emang adalah hal yang benar-benar susah. Kata adil tuh benar-benar hal yang sulit untuk dilakukan. Karena persepsi orang atau tanggapan orang itu kan beda-beda. Padahal kita merasanya udah adil, tapi ternyata tanggapan orang lain enggak kayak gitu. Ternyata belum cukup adil. Kayak gitu tuh emang hal yang susah, kata adil itu. Memang sesuatu yang susah untuk diterapkan. Tapi kalau ya saya sebagai warga negara yang merasa ya memang cukup kurang adil karena tidak sepenuhnya, tidak merata kayak gitu. Ada beberapa yang tidak mendapatkan hak yang sama seperti yang lain kayak gitu. Ya mungkin itu juga balik lagi kepada keadaan yang kayak gini, yang emang keadaannya sulit banget kan untuk sekarang, terlalu banyak yang sakit. Karena terlalu banyak yang sakit, jadi sulit untuk membuatnya semuanya rata seperti itu. Itu sih. Gimana? Jadi kadang bisa. Gimana? Ya. Ya udah deh, Bu. Jadi kadang bisa terjadi chaos ya, Bu? Iya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Oke. Yang lain? Ada?
Kalau terkait ini yang akan saya buat UAS, kalian ada masalah? Kalian kan semuanya udah di ini kan? Udah di sini kan? Maksudnya bisa bertemu satu sama lain kan? Saya nggak bisa, Bu. Enggak, Bu. Belum, Pak. Ada yang belum, Bu. Ada yang Belum semua, Bu. Oh gitu. Yang belum siapa aja? Yang belum ada di Jakarta atau di Tangerang? Banyak. Hah? kurang tahu, Bu. Di Kalau- Osama, Wahyu. Kalau yang udah di Tangerang siapa? Jadi gini aja mungkin ntar untuk UAS biar kalian bisa mempersiapkan ya, mempersiapkan dari sekarang. Kalau yang bisa bertemu nanti ya didata aja siapa aja, nanti dibikin kelompok untuk yang bisa saling bertemu itu. Kalau untuk yang masih di rumahnya tetap bikin video kayak gitu kan harus sama. Jadi nanti bisa minta tolong teman yang lain di sana memerankan hal itu, nggak apa-apa kayak gitu. Kayak gitu ya. Nanti juga saya kasih ini referensi video-video yang lain untuk minggu selanjutnya. Jadi kalian bisa ambil referensi dari itu. Jadi nanti kalian intinya di situ kalian harus bermain peran, terus ada implementasinya untuk ini dari sila Pancasila itu harus ada hal yang bisa dipetik kayak gitu. Tadi kan ada ininya, ada kata-kata mutiaranya, terus ada ininya, perannya juga, ada kayak gitu. Nanti kalian upload di YouTube kayak gitu ya. Kalau bisa sih nanti, kalau misalkan nanti video kalian bagus, nanti akan saya minta kampus, kali aja bisa diupload di ini ya, di mana channelnya kampus mungkin kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya kalian upload di YouTube kalian masing-masing. Nanti tinggal kirim linknya ke saya kayak gitu. Gitu ya. Apa nih? Minta link YouTube. Oke, ntar saya kirim. Bu. Gimana? Semua sila atau sila satu aja ya, Bu? Satu sila aja atau semua sila ya, Bu? Semua pilih salah satu, Mbak. Pilih salah satu. Nanti pembagiannya nanti aja. Kalau udah berapa ya, seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya nanti akan saya bagi sebelum UAS. Ya, 2 minggu sebelum UAS nanti akan saya bagi. Jadi biar bisa mengerjakan itu. Kira-kira 2 minggu cukup nggak ya? 2 minggu atau 3 minggu ya? UAS itu bulan Juli. Ya, UAS itu bulan Juli. Kayak gitu. Jadi nanti saya minta ya videonya sekreatif mungkin. Kalau kalian bisa editing itu lebih bagus. Lagian kan kalian juga kan anak teknologi, pasti bisa lah editing video yang menarik gitu. Coba bikin ini sub video di sini biar kelihatan bagus, bermain peran di situ ya. Jadi nanti yang lain kalau yang masih di rumah nggak apa-apa. Nanti minta tolong teman untuk bikin video kayak gitu. Kalau misalkan nanti ada kesulitan, kalian WA saya aja untuk yang di rumah ya. Misalkan ada kendala apa gitu, tinggal WA saya aja. Gitu ya. Oke, baik, Bu. Oke. Nggak ada pertanyaan sampai sini? Bu, minimal kelompok berapa orang, Bu? Bu, Apa? minimal kelompok berapa orang, Bu? Minimal kelompok per kelompok berapa? Saya rasa mungkin 3 orang ya cukup. Nanti kalau misalnya ada beberapa peran bisa double peran di situ. Boleh, bisa double peran 3 lah, 2 atau 3 orang. Gitu ya. 5 sila jadi 5 kelompok ya, Bu? Enggak. Jadi kan nanti misalnya satu kelompok 3 orang nih. Ada berapa kelompok di situ nanti dibagi-bagi. Ntar kita kocok aja. Kira-kira dapat sila yang keberapa. Bisa jadi 2 kelompok dapat sila yang sama. Bisa jadi kayak gitu. Tergantung pembagian dar. Kayak gitu ya. Pokoknya satu kelompok dapat satu sila aja. Nah itu nanti kalian kembangkan biar bisa jadi video yang menarik kayak gitu. Nanti kalian di YouTube kalian. Oke? Cukup jelas ya? Oke, Bu. Oke, baik, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya gimana? Beres, Beb?
Enggak Bu, tadi bilang jelas Bu. Oh ya udah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup sampai sini ya. Oke, nggak ada ya? Oke, kalau gitu cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Semoga kita semua bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Flashback. Firly. Iya Bu. Jangan out dulu. Ya. Pokoknya yang UKM jurnalistik tolong jangan out dulu. Iya, Bu. Oh iya Bu, iya Bu, baik Bu. Tanya-tanya. Gimana ininya perkembangannya? Baik Bu. Hah? Ada kesulitan? Tanya aja Bu. Kita Berjalan Bu. sekarang masih ada beberapa waktu. Ada masalah apa? Ikut Bu. Mas gue kebuka. Ibu tanya aspek aja, Bu. Gimana? Ada kendala apa? Oke. Nggak ada sih Bu. Kita kemarin udah ngobrol. Rencananya mulai Sabtu depan udah mulai aktif nih Bu. Mau dari awal-awal aja belajar penulisan gitu. Oke. Iya Bu. Ibu bisa kan Bu? Iya bisa. Cuman ininya untuk blognya udah dibikin. Blognya baru mau ngomong sama Pak Agung Bu. Kemarin udah ngomong sama sama Pak Saleh buat bantuin ngomong sama Pak Agung. Emang kalau blog nggak bisa dibikin sendiri ya? Nanti saya usahakan deh, Bu. Bisa sih Bu, cuma kalau blog kan jadinya blogspot ya nggak pakai komnya kan Bu. Gimana? Kalau blogspot kan kalau blog kan jadinya kayak kelihatan nggak profesional aja gitu Bu maksudnya. Oh iya biar lebih ini ya. Jadi sekalian aja maksud saya gitu Bu. Oh ya udah oke. Terus ada lagi? Ada kendala lain nggak? Nggak ada sih, Bu. Baru itu aja timeline buat minggu depan, Bu. Kenapa? Iya, Bu. Baru itu aja. Mau latihan penulisan dulu, Bu. Oh gitu. Oke, timeline-nya udah dibikin semuanya. Ya, maaf Bu, kenapa Bu? Timeline-nya udah dibikin. Masalah Iya Bu, belum Bu, baru mau buat. Waktu-waktunya kayak gitu. Ya udah, kalau misalkan udah ntar ini ya, kirim ke saya biar saya cek. Oke? Iya Bu, baik Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Ada kendala lain nggak? Kalau ini diomongin aja ngomong kita tatap muka nih. Bu. Ya. Belum sih Bu, nggak ada Bu. Nggak ada sih Bu kalau kendala lain selain itu aja. Erlangga gimana Erlangga? Erlangga ngomong. Bu, kalau tulisan yang saya buat, yang saya kirim ke grup WhatsApp itu kira-kira sesuai nggak Bu kalau untuk blog gitu kira-kira? Ya. Jadi gini, kalau untuk tulisan itu sebenarnya kan kalian baru belajar, nggak masalah mau kayak gimana pun itu terserah ya. Nanti kan kita sambil belajar bareng-bareng kan. Yang penting kalian ada keberanian untuk menulis dulu kayak gitu. Nah kan sekarang kan kalian tugasnya sebagai panitia dulu ya. Bagaimana sebagai ini pengurus, gimana caranya menyusun itu semua. Nah kan media itu Erlangga yang kemarin saya suruh bikin kayak pembagiannya itu, kamu harus tentuin dulu bagian mana. Bagian kayak sastranya, opininya, apa yang mau dimasukin di dalam konten itu harus jelas kayak gitu. Jadi ini mau dimasukkan bagian mana? Kamu kan kemarin udah langsung bikin ininya, udah langsung bikin kontennya, itu bagus. Jadi udah langsung ada contoh. Tapi itu mau dimasukin di bagian mana? Kayak gitu. Jadi nanti kan ada bagian sastra ya.
sastra tuh ntar isinya ada puisi, terus ada cerpen. Jadi yang bisa bikin puisi, cerpen itu masukin aja di situ. Kayak gitu, ada kayak gitu. Terus kalau novel mungkin kebanyakan kali ya. Ya cerpen lah, cerpen. Terus puisi itu kalau bagian sastra. Terus ada opini, argumen kalian. Terus mengenai tentang kampus juga. Nah itu dibagi-bagi. Nah itu coba tentuin mulai sekarang. Ini tugas Erlangga ya. Nanti juga tolong dibantu Grasberg. Pengurus hariannya pokoknya bantu itu. Firly, terus Zulfa, Iya, Bu. terus lagi Intan ya. Iya Bu, siap Bu. Nanti dibantu. Nah itu. Oh iya Bu. Erlangga di ini dulu, coret-coret dulu. Kira-kira apa yang mau dimasukin di kontennya. Kan kalau tadi saya kasih contoh kan sastra ya, bagian sastra. Nanti apa aja bagian yang mau dimasukin kayak puisi, terus kayak cerpen itu masuk bagian sastra. Terus yang lain apa? Nah, itu kamu coret-coret, kamu bikin listnya gitu. Bagian-bagiannya. Jadi kan ketahuan. Oh, ini nanti bisa dimasukin bagian ini bisa masukin bagian ini. Jadi tertata. Kayak gitu. Terus Oke, nanti baik, Bu. Masalah ini juga kayak komik gitu. Karikatur ya. Saya rasa itu juga bagus ya buat dimasukin ke dalam ini kalian. Majalah elektronik kalian. Itu juga nggak apa-apa. Gambar. Ya untuk gambar-gambar kayak gitu. Emang kalian kira-kira bisa bikin animasi gitu nggak sih gambar-gambar gitu? Sulit nggak sih buat bikin kayak gitu? Belum bisa Bu sih Bu. Belum bisa ya? Nggak. Kalau kayak gitu tuh nggak ada di materi kalian ya? Materi perkuliahan nggak ada ya? Kayaknya sih nggak ada Bu. Ada Bu. Tapi nggak tahu Bu. Mengenai animasi. Kalau informatika ada grafika. Gimana? Kalau di informatika ada grafika Bu, mata kuliahnya. Tapi itu hanya di gambar-gambar doang, nggak videonya. Iya, maksud saya gambar aja. Jadi gambar itu gambar karikatur isinya tentang ini kayak model-model anekdot gitu, sindiran-sindiran ke pemerintah atau ke siapapun itu yang pengen disindir kayak gitu. Jadi model-model komik, nah kayak komik gitu, bukan video. Beda ya sama video. Gambar jadi soalnya kan kalau kalian ambil dari tempat lain itu kan jatuhnya plagiat, jadi kan harus bikin sendiri, harus gambar sendiri. Kalau misalkan itu memungkinkan ya bagus. Kayaknya di sini ada kok Adit kayaknya nggak salah ya, tapi Adit bukan masuk ini ya, nggak masuk ini. Reza Bu. Reza Bu, Reza bagus. Reza Pahlevi, tapi nggak masuk. Nah, ya itu bisa dimasukin di situ. Kayak komik gitu ya, komik atau karikatur, ya pokoknya sejenis itulah. Bisa dimasukin. Jadi kita mewadahi setiap kreativitas mahasiswa gitu. Yang suka gambar kita masukin. Jadi nggak hanya nulis aja, kayak gitu. Jadi gambar juga sebuah kreativitas, kayak gitu. Terus kalau misalkan nanti emang bisa gambarnya di kertas, sebenarnya bagusnya ini sih langsung di ini, yang digital gitu. Cuman kalau misalkan nggak memungkinkan ya di kertas aja terus nanti di scan, itu juga nggak apa-apa. Yang penting itu nggak plagiasi, hasil karya sendiri, kayak gitu. Kan nanti ditulis namanya ya, ditulis nama pembuatnya. Gitu. Oke, udah. Ada Bu. pertanyaan lagi? Ya. Baik Bu. Bu. Aduh, apa ya lupa. Mana Erlangga? Oh ya, bukan kemarin kan saya udah coba nulis. Jadi kalau misalkan ada yang lain mau coba tulis juga, sebetulnya nggak masalah ya Bu? Ya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Cuman biasanya kalau teman-teman yang lain, kalau misalkan belum kebagian job desk itu biasanya bakalan males buat nulis. Maksudnya kalau nggak ada tuntutan, biasanya kayak gitu. Semua orang rata-rata sih kayak gitu. Kalau nggak ada tuntutan untuk, oh kamu harus nulis, udah bagian ini, udah dapat tugas ini. Baru mau nulis. Tapi kalau misalkan masih ini, biasanya masih males. Apalagi kalau kalian banyak tugas. Jadi makanya saya minta job desk-nya itu disusun dulu. Baru kalian bisa bagi-bagi gitu. Misalnya bisa ngasih tahu teman kalian harus nulis ini loh gitu.
Nah, kalau biar ini apa ya? Kadang kan orang malas nulis ya. Kita sedikit memaksanya ya dengan cara bagiin aja langsung tugasnya. Kamu dapat bagian ini, deadline-nya hari apa, gitu, tanggal berapa. Nah, baru kayak gitu bisa bisa terlaksana semuanya itu deadline-nya. Kalau misalkan kayak suka-suka gitu, yang mau nulis silakan, ntar yang nggak nulis ya udah biarin. Nah, biasanya kebanyakan nggak nulis jatuhnya, jadi kita harus sedikit memaksa untuk anggota kita biar mereka mau untuk nulis kayak gitu. Jadi nanti dibikin listnya itu dulu, terus kalian nanti bisa bagi-bagi tugasnya. Dan yang pertama emang harus blognya dulu, harus medianya dulu dipersiapkan. Kalau medianya nggak ada ya susah, ntar mau masukin kemana kayak gitu ya. Tapi selama media ini belum siap ya nggak apa-apa, sambil nulis dulu, sambil bagi-bagi tugas itu kayak gitu, biar ada kontennya. Ya Bu, baik Bu, nanti dipersiapkan lagi Bu. Nanti Erlangga coba di list ya. Apa list apa Bu? List ininya apa, pengelompokannya Bu? Iya, kayak gitu. Ya, baik, jadi Bu. nanti kamu mau ngasih isi kontennya tuh apa, klasifikasinya, dimasukin apa aja di konten itu. Terus nanti ya, baik, Bu. tulisan yang kayak apa yang bisa masuk di situ, kayak deskripsinya, tulisan semacam apa ya. Jadi kamu nanti kalau udah ada menyerahkan tulisan, kamu bisa langsung tahu, oh ini masukin ke bagian ini nih, nanti ini masukin bagian ini, kan gampang kalau udah ada deskripsinya. Kayak gitu. Ciri-cirinya kayak mana gitu di setiap klasifikasi itu. Jadi harus tahu kayak gitu. Oke? Baik, Bu. Oke, Bu. Oh iya, Bu. Kemarin kan waktu pertemuan kemarin kan ada diskusi lanjutan gitu. Ada usul gitu dari Zulfa. Jadi kalau misalkan ada yang mau coba edit gitu, edit gambar atau edit video, atau misalkan buat blog, atau misalkan yang lain-lain yang di luar divisinya gitu, dipersilakan, tapi kewajiban prioritas tetap yang ada di dalam divisinya itu Bu. Apa ada usul seperti itu? Oh iya. Jadi misalkan saya di luar divisi apa gitu, terus saya mau coba bantu yang di luar divisinya gitu. Oh iya. Nggak dipermasalahkan, tapi prioritas dan tanggung jawab tetap dipegang sama yang ada di dalam divisi itu gitu sih Bu. Itu bagus kok kayak gitu. Ya bagus banget. Ya, jadi intinya kalian harus saling membantu ya agar UKM ini bisa berjalan kayak gitu. Jadi semua ini bergantung dari kalian juga kayak gitu ya. Gimana kita bisa berjalannya. Nah, di sini saya juga tugas saya untuk membuat kalian bergerak biar gak santai-santai aja gitu. Biar ingat tugas kalian tuh apa kayak gitu. Respect ya. Lagi respect. Iya, Bu. Siap, Bu. Harus bisa menyemangati anggotanya biar bisa terus berkarya kayak gitu. Jadi yang penting kemarin yang pertama kita bikin kan ini dulu kan, majalah ini ya, majalah elektronik dulu ya. Kalau yang YouTube itu ntar aja apa ya? Ntar ya. Kalau iya Bu, nanti media aja Bu. elektronik udah berjalan, baru kalian bergerak ke YouTube. Itu ntar aja YouTube-nya. Masalah konten YouTube yang penting media elektronik ini dulu. Harus berjalan dulu. Nah, kalau yang komik tadi itu kan bagian dari konten itu kan bisa dimasukin juga kan, Pak? Ke dalam media kalian, ke dalam majalah elektronik kalian. Biasanya bisa, soalnya kan di majalah-majalah biasanya banyak kok yang ngisi komik kayak gitu. Itu kan bagus banget. Jadi biar isinya nggak tulisan semua. Gitu. Jadi ya itu tadi buat mewadahi kreativitas yang suka gambar gitu. Jadi biar ini, jadi nggak hanya tulisan aja, gambar juga itu benar-benar berkarya banget. Jadi apapun itu kalian harus bisa mewadahi kreativitas teman-teman kalian. Itu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup sampai sini. Udah nggak ada pertanyaan? Mas bingung Grasback gimana Grasback? Iya Bu, udah cukup Bu. Cukup ya? Ya udah gitu. Cukup Bu, udah jelas. Oke.
Yaudah ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.